Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan membahas mengenai melatih kemandirian anak balita. Mengapa anak balita perlu dilatih mandiri dan mungkinkah anak balita dapat dilatih untuk mandiri? Kita mau kasih dia kemandirian itu ada hubungannya apa dengan kesejahteraan dia? Ya banyak, karena kita kan nggak mungkin ngajarin satu-satu. Ini warnanya putih semuanya, ya kan? Kalau dia explore sendiri kan lebih banyak yang dia terserah. Memangnya kita hidup hanya untuk menemenin dia terus kan? Enggak kan? Kita ada saatnya masak, ada saatnya mungkin mengerjakan tugas yang lain. Nah, pada saat anak-anak itu tidak bersama dengan kita, kan dia bisa explore sendiri. Nah, bagaimana mungkin dia explore kalau dia punya rasa takut, khawatir, karena dikit-dikit tiba, jangan pecah, jangan, nanti kotor. Jangan. Kebanyakan jangan. Ya dia kira diem deh. Ya sih yang paling aman adalah nonton TV, main handphone, kan gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Tahun baru, semangat yang baru, dan tentunya kita memiliki bagaimana cara pandang dalam mendidik anak sesuai dengan usia mereka. Kali ini kita akan membahas mengenai melatih kemandirian anak balita. Mengapa anak balita perlu dilatih mandiri dan mungkinkah anak balita dapat dilatih untuk mandiri? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa, hijau royo-royo di mana-mana. Kita hari ini sepertinya ini ya. Iya, cerah ceria ya. Ceria. Itulah mengawali tahun 2023 Eva. Betul pastinya. Dan ini kita mau kembali berbagi bersama dengan para pemirsa setia dari Love Your Child yang selalu mau tahu gimana sih cara mendidik anak-anak. Karena memang nggak ada habisnya, Pak. Ya? Sama seperti kayak rumah tangga itu kan katanya sekolah yang nggak ada tamatnya. Betul. Nah, dunia pendidikan anak juga rasanya terus berkembang. Yang dulu kita anggap itu yang paling benar. Ternyata setelah dikaji sesuai dengan zamannya, loh kok sekarang udah nggak bisa lagi ya, gitu misalnya. Atau yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang aduh pantang deh, anak kecil harus gendong terus nih sampai kapan? Ya sampai di sekolah. Waduh, berat juga. Itu menunjukkan kasih sayang. Sekarang dibilang nggak begitu, justru itu membuat anak-anak menjadi tidak mandiri. Kalau tidak mandiri, susah untuk dia untuk bahagia. Kenapa? Ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan dan seterusnya. Berarti kan memang akan ada banyak perkembangan dalam mendidik anak. Kali ini nih, ini mungkin menjadi satu pelajaran yang baru bagi pemirsa juga karena melatih kemandirian pada anak balita. Karena biasanya kalau mandiri itu kan kita taunya mandiri berarti dia bisa sendiri. Ini anak balita loh. Iya. Nah, mandiri nggak boleh sendiri ya. Berarti kan kalau anak balita itu di usia di bawah 5 tahun ya. Balita bawah 5 tahun. Tapi sebenarnya sih kita ngomong balita ini ya mungkin ya around 6 ke bawah dah seperti itu. Tapi yang pasti memang yang paling krusialnya, yang paling pentingnya adalah ketika dia usianya sudah mulai bisa jalan gitu loh, Pak. Nah, itu dia tuh. Itu perlu kita mulai latih untuk mandiri. Nah, ini sebagai ibu baru saya dan juga mungkin pemirsa yang baru punya anak dan mungkin anaknya usia yang tadi seperti Ibu Helena katakan 1,5, 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Ini perlu kita dengarkan bersama-sama. Nah, kalau begitu Ibu Helena, ini tentang kemandirian. Kemandirian yang seperti apa yang mau kita harapkan dari anak balita? Karena anak balita kayaknya cuma tahu masih kecil. Anak saya aja masih balita. Jatuh. Anak saya aja masih balita tuh rasanya disuruh bawa gelas. Jangan.
gimana gitu kan, ya kan Pak, ya nggak sih? Kalau mau naik tangga aja gitu kan, padahal dia rasa dia udah bisa, kita kayak aduh takut, hati-hati. Nah ini maksudnya Akhirnya gemes, kita gendong deh sampai ke atas. Terus kita puas, anaknya lesu. Kenapa? Ih, perjuanganku pengen coba hal baru, naik tangga dengan kekuatanku sendiri, gagal deh tercapai gitu ya. Terus kita dengan bangga menganggap bahwa kita sudah sayang sama anak kita. Duh, capek banget ya gendong dia. Nggak apa-apa deh, namanya juga sayang sama anak. Padahal dia manyun dong. Ini mama ngapain sih nih? Awas ya, next time kalau nggak ada mama aku manjat sendiri. Wah, ini Kan bahaya gitu kan? juga. Saya jadi akhirnya mengerti nih, kenapa kalau anak saya misalnya dilarang, jangan naik tangga, dia jadi kayak marah, ternyata mungkin alasannya itu ya. Iya, sekarang kan kayak Eva aja lah. Kalau misalnya di satu tempat yang baru gitu kan, semuanya dibatasi, semuanya harus ditemenin orang, kan kesel ya. Kenapa sih saya nggak dikasih izin untuk explore? What I can do here gitu kan, apa yang bisa saya kembangkan di tempat kerja yang baru ini, kenapa sih saya nggak dikasih kepercayaan, kan gitu kan. Kok semuanya dikunti terus diikutin, didikte, terlalu detail untuk memberikan instruksi dari bosnya gitu, tentu saja Eva akan merasa seperti kurang dimanusiakan ya. Iya nggak sih Pak? Iya nggak sih? Iya, Nah, betul. kurang lebih anak-anak juga begitu. Oke, padahal anak balita loh, yang mungkin orang berpikir, masih anak-anak, masih Anak-anak kan juga kecil. dia punya perasaan. Nah, kalau begitu nih Bu Helena, apa yang kita mau harapkan dalam melatih anak balita, khususnya dalam bidang kemandirian ini? Yang paling utama kita perlu tahu dulu tentang ini ya, tentang apa milestone atau masa peka yang sedang bertumbuh pada setiap tahapan usia. Saya mau fokus mulai dari usia 1,5 sampai 2 tahun. Biasanya 1,5 sampai 2 tahun tuh anak-anak sudah mulai bisa merangkak, udah mulai bisa jalan. Iya kan? Ada yang 2 tahun sudah bisa lari loh, Fa. Iya kan? Walaupun jatuh juga sih kadang-kadang. Tapi itu bagus, berarti dia normal dan berkembang dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau udah 2 tahun itu dia tuh bisa ambil barang. Terus kalau misalnya kita pulang dari mana ya, terus ini ada tasnya dia kan, isinya kan mungkin mainan-mainan dia atau perlengkapan dia lah, suruh dia keluarin, nak tolong keluarkan ya gitu misalnya, atau kita sebut namanya gitu kan, supaya kesannya lebih lebih merasa besar gitu. Misalnya, tugas kamu boleh ya keluarkan barang-barang dari ransel kamu ya. Oke, dikeluarin. Wah, bagus. Sudah bisa ini ya, keluarkan barang-barangnya. Good job gitu kan misalnya. Wah, dia bangga tuh. Apalagi kita omongin depan bapaknya. Pak, udah besar loh si Ain. Udah bisa keluarin barangnya sendiri. Tadi keluarin semua tuh. Iya benar, dikeluarin semua. Jangan tas bapak aja keluarin juga. Nah, itu mungkin baju-baju kotor tolong kumpulkan ya di basketnya ya, atau di keranjang pakaian kotor gitu. Ya walaupun diseret-seret sama dia. Aduh, baju putih kok diseret-seret, biarin aja dulu. Nah, itu kadang orang tua merasa kayak aduh. Nah, itu dia. Jadi berikan kesempatan pada anak ini untuk melakukan tugas perkembangannya sesuai dengan milestone-nya. Jadi kalau memang udah bisa jalan, kenapa sih di rumah harus tuntun lagi gitu sih, ya kan? Nah, tapi kan kalau di jalan takut ditabrak, jalannya jangan di pinggir jalan dong, ya jalannya tempat yang aman. Misalnya kalau kita di tempat mau belanja gitu, carilah lokasi yang kira-kira aman dari kendaraan-kendaraan. Jadi dia bisa jalan sendiri. Dia jalan ting-tang gitu kan. Aduh, jatuh nggak ya? Biarin aja kalau jatuh. Kalau jatuh, aduh, jatuh ya. Apa mama juga dulu waktu belajar jalan juga suka jatuh kok. Mana diusapin, kalau dia nangis, wow, sakit ya. Gimana? Mau digendong atau mau dituntun atau mau jalan sendiri lagi? Kemungkinan besar jalan sendiri lagi. Karena dia masih penasaran mau lagi jalan. Ya, it's okay kan? Apa-apa itu usia 2 tahun, ketika dia mungkin di tempat department store yang ada pakaian-pakaian gitu ya, terus dia mau pilih-pilih, biarin aja, nanti kita yang rapiin, apa-apa kan? Kan ada pramuniaga kan? Ini yang bakal kita pelajari bersama, bagaimana kita sebagai orang tua mau melatih anak dalam kemandirian dan apa saja yang harus kita lakukan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child.
Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai melatih kemandirian anak balita. Kalau tadi sempat dibahas, kita mau bahas milestone dulu ya. Apa aja sih yang sudah bisa dilakukan oleh anak balita di usia-usia mereka? Saya jadi pertanyaan karena saya punya anak balita nih Bu Helena. Kurang lebih usianya 2,5 tahun sekarang. Waduh, lucu-lucunya dan paling udah mulai ribut ya. Iya betul. Nah tapi kira-kira anak umur usia 2,5 tahun nih seharusnya mereka udah bisa apa? Udah bisa saya suruh-suruh belum ya? Udah bisa lah, suruh nyanyi bisa. Oh iya benar, suruh nyanyi bisa. Ngobrol pasti udah ya. Sudah. Kicau betul itu. Walaupun belum jelas banget tapi sudah banyak kosakatanya. Ya, kosakatanya memang kalau untuk anak 1,5 sampai 2 tahun tuh paling tidak tuh 15 sampai 50. Oke. Lebih nih pastiin. Lebih. Dia kayak cerewet banget ya. Itulah. Makanya makin banyak diajak ngobrol, makin banyak mendengar lagu atau mendengar ya acara-acara yang ditampilkan mungkin di TV gitu atau di sekitar kita gitu akan membuat kosakata yang makin meningkat, apalagi kalau mamanya jelaskan, ya kan? Jadi kalau anak usia 1,5 sampai 2 tahun harusnya tuh sudah bisa jalan, lari harusnya, tapi memang ada anak-anak tertentu yang mungkin perlu waktu ya, tapi ini umumnya, saya bicara umumnya ya. Jadi minum juga jangan lagi dikasih botol dong, ya sudah pakai cangkir. Oh maksudnya yang minumnya bukan dot berarti sedotan atau harus cangkir ya? Sebaiknya udah bisa ke cangkir. Tumpah tapi nanti berantakan nggak apa-apa, nanti kan dia nggak nyaman tuh waktu tumpah. Bajunya basah, dia kan nggak nyaman kan. Nah pada saat dia nggak nyaman, dia kan berpikir gimana ya supaya nggak tumpah lagi. Jadi kita belajar supaya tidak merasakan ketidaknyamanan lagi. Kan kalau kita lah misalnya jalan tidak lihat-lihat, terus waduh akhirnya jatuh gitu atau kakinya masuk ke lumpur, kita kan akan berpikir besok-besok jangan meleng lagi gitu kan. Gitu. Jadi tapi kalau orang tuanya selalu berpikir bahwa saya harus bikin anak saya bersih selalu, tidak boleh tumpah makanannya. Ya kapan belajarnya nih? Ingat loh, berani kotor itu pintar. Ya kan? Lanjut apa lagi? Makan juga sudah pakai sendok. Iya. Ya, jadi ya mungkin ada budaya tertentu yang masih membiarkan anaknya makan begini. Ya sih, tapi kan masalahnya nanti dia kan akan berkembang terus di SD, nanti ketemu sama teman-temannya di sekolah, terus dia makan masih begini, gimana ya? Makan pakai tangan, boleh. It's okay. Tapi coba ajari juga dengan menggunakan sendok karena itu yang umum digunakan, dan sebenarnya anak usia 1,5 sampai 2 tahun sudah bisa. Sudah bisa, itu motorik kasarnya sudah berkembang cukup baik untuk bisa memegang sendok gitu, dan untuk tendang bola gitu kan, lempar bola, naik turun tangga. Sudah bisa dia. Tapi coba biarkan untuk berlatih, pertama mungkin dituntun naik tangga ya. Mungkin setelah kita lihat dia kakinya sudah bisa menjejak dengan kokoh, ya biarkan dia jalan sendiri walaupun lama banget. Iya betul. Kesabaran orang tua memang harus. Kalau bisa ada tangga yang mungkin pijakannya lembut, nah mungkin itulah tempat dia belajar. Ini penting loh, karena apa? Kalau perkenalan dia dengan naik turun tangga itu cukup baik, itu akan membuat dia seterusnya akan merasa nyaman. Saya pernah punya murid yang takut sekali naik tangga. Jangankan naik tangga, lihat tangganya takut. Karena pengenalan ini anak tunggal dong. Ya sudah kebayang ya, anak tunggal dan selalu dilindungi secara luar biasa oleh kedua orang tuanya karena mereka takut anaknya luka. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ditakut-takut, nggak sengaja mungkin takut-takutin ya. Kamu jangan naik tangga sendiri, harus pegang mama, harus ini. Jadi dia ngebayangin tangga itu sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi begitu di sekolah ada tangga, dia mau keluar sekolah. Kan naik kelas 1, 2, 3, kelas 4-nya naik tangga, lantai 2, dia mau keluar loh. Akhirnya dia bilang, kenapa mau keluar? Bisa nggak ya kelas 4-nya di lantai bawah? Kenapa anaknya takut tangga? Oke, sini saya terapi. Saya terapi pelan-pelan, sampai tegang-tegang, keringat dingin, segala macam gitu. Sampai kira-kira hampir 1 minggu, selesai. Akhirnya anaknya bilang, mah aku nggak mau pindah, aku udah bisa naik tangga. Nah kan maksud saya gini, kalau misalnya dia tidak mendapatkan penanganan yang benar kayak gimana coba? Betul. Selamanya kan jadi takut tangga ya. Nah itu jadi umur 2 tahun boleh diajarin naik tangga sendiri. Kemudian buka pakaian, baru buka ya? Iya baru buka. Pakai belum? Buka. Terus apa tuh namanya, ngeluarin
ngeluarin tas boleh. Tapi masukin, rapiin belum dong. Belum ya. Nanti yang ada di frustasi, kenapa jadi penuh banget, susah banget ya, gitu ya. Tapi kalau buka baju, mengeluarkan barang-barang dari tas, sudah bisa itu. Lalu kemudian juga dia sudah bisa nahan pipis loh. Oh Sudah iya. sudah bisa. Lalu apa tuh namanya, menyusun balok sampai 6 tuh agak 4 bisa gitu. Jadi siapkanlah mainan yang bisa mendukung karena memang anak-anak balita ini bertumbuh dengan bermain. Jadi tugas mereka yang paling utama bukan belajar tapi bermain. Ya kan? Nah, kemudian untuk usia 3 sampai 4 tahun, nah ini sudah bisa buka pakaian dan pakai pakaian. Kok bisa dengan sendiri? Enggak dong, diajarin. Ya, itu sebabnya kalau udah punya anak usia menjelang 3, ya perlu diperkenalkan nih loh cara pakai kaos. Gini loh cara pakai kaos kaki, pakai rok, pakai celana pendek, dan seterusnya. Gitu. Jadi ketika usia 3 tahun nih benar-benar sudah berkembang nih kerjasama motorik motorik dari tangannya dan juga matanya itu membuat dia jadi semakin mandiri untuk bisa menggunakan pakaian, memakai sepatu, bahkan udah bisa buka sepatu sendiri, pakai sepatu sendiri. Jangan terus-terusan dipakein kalau udah umur 3 tahun mah. Pakai sendiri ya? Iya dong. Walaupun kita mungkin struggle-nya adalah ketika mau kejar waktu, mau berangkat nih. Betul. Mau ke gereja ya lama banget ya. Oke, ini mungkin tips-tips yang kita akan pelajari. Ini dia, karena mungkin saya pengalaman punya anak balita, keinginan anak usia balita ini kayaknya banyak. Mereka mau tadi naik tangga, bongkar mainan, pakai baju sampai nyangkut-nyangkut sendiri. Tapi ya itu, walaupun emosi orang tua dan kesabaran orang tua tuh diuji juga ya. Iya, jadi kayak pakai sepatu kan, sepatu ada pakai velcro ya, kretek gitu kan. Ada juga pakai apa sih, jepit gitu. Iya, dijepitnya ada. Ada juga kayak kancing, ada juga yang pakai tali. Itu bisa diajarin. Ya, pakai resleting. Jadi jangan dikit-dikit, mama nih gimana ya, mama nih gimana ya. Kalau udah 3, 4, apalagi 5 tahun, wah itu benar sudah sangat-sangat mandiri. Harusnya ya, latih untuk menyiapkan makanan, latih untuk mengembalikan piring ke tempat cucian piring dan mencucinya. Itu anak umur 5 tahun sudah bisa. Jadi jangan bilang, jangan, nanti jatuh, nanti pecah, aduh, nanti malah ngerepotin mama. Wah, udah. Kalau itu kata-kata terucap, dia langsung berpikir bahwa cuci piring itu bukan tugasku, tugas mama. Karena kalau aku yang kerjain nanti bikin repot mama. Jadi kalau makin besar akhirnya jadi malas bantu cuci piring. Jangan salahin dong, kan dulu kan mama yang ngomong. Ya, jangan cuci piring, nanti mengganggu atau merepotkan mama. Kan gitu, kan itu kata-kata mantranya sudah diucapkan. Nah, ini yang mau kita pelajari supaya jangan sampai anak-anak besarnya tumbuh menjadi hal yang tidak kita inginkan dong. Mendingan kita ajarin gimana cara cuci piring yang benar, dan mungkin piringnya nggak usah semuanya, piring dia aja deh. Terus, tapi kan tinggi, ya kasihlah tatakannya, bikinin kayak sekarang udah banyak kok stepnya, ya bisa dibeli gitu, yang plastik juga ada kan. Jadi dia bisa berdiri di situ, lalu begini cara cuci piringnya ya nak. Setelah itu dekatkan itu raknya, jadi dia bisa langsung masukin ke raknya, kan begitu, dibantu. Jadi bukan menjauhkan dia dari latihan kemandirian, tapi dia berlatih untuk mandiri. Nah, kita akan langsung membahas setelah ini bagaimana tips mengajarkan pada anak. Tetaplah bersama kami, The Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas melatih kemandirian anak balita. Nah, Ibu Helena, tadi kan saya bertanya usia 2,5 tahun nih, karena saya punya anak 2,5 tahun. Tadi kayaknya belum selesai di usia 3 tahun. Nah, bagaimana? Ada perkembangan yang begitu pesat ketika sudah mulai masuk ke usia 3. Karena ada penelitian menunjukkan bahwa pada saat anak mencapai usia 3 tahun, sebenarnya perkembangan otaknya itu sudah 85 atau 90%. Wow. Iya kan? Jadi 3 tahun ke atas tinggal 10% lagi. Iya, betul. Nah, coba bayangkan ketika kapasitas otaknya itu sudah mencapai 90%, terpenuhi perkembangannya, berapa banyak informasi yang bisa dia serap. Iya kan? Nah, pada saat dia usianya 1,5 sampai 2 tahun tuh dia ditemukan bahwa kemampuan dia untuk mengingat kata itu masih 15 sampai 50 pemirsa. Tapi ketika sudah 3 tahun sampai 5 tahun, 1000 kata. Itu jauh sekali. Ya kan?
Itu dia. Jadi itu sebabnya kenapa kita perlu kasih perhatian yang besar pada anak-anak usia balita ini. Ya kan, salah satunya adalah dengan melatih dia untuk kemandirian. Kenapa kalau kita mau kita mau kasih dia kemandirian, itu ada hubungannya apa dengan kesejahteraan dia? Ya banyak, karena kita kan nggak mungkin ngajarin satu-satu. Ini warnanya putih Betul. semuanya, ya kan? Kalau dia explore sendiri kan lebih banyak yang dia terserap, ya kan? Memangnya kita hidup hanya untuk menemenin dia terus kan? Enggak kan? Kita ada saatnya masak, ada saatnya mungkin mengerjakan tugas yang lain. Nah, pada saat anak-anak itu tidak bersama dengan kita kan dia bisa explore sendiri. Nah, bagaimana mungkin dia explore kalau dia punya rasa takut, khawatir karena dikit-dikit tiba, jangan pecah. Jangan Nanti kotor. Jangan. Kebanyakan jangan. Ya dia kira diem deh. Ya sih yang paling aman adalah nonton TV, main handphone, kan gitu. Ya kan? Setelah itu udah informasi yang masuk di otak dia adalah informasi yang dia dapat dari situ, yang kita nggak bisa jamin kan. Betul. Dan sebetulnya belum saatnya. Ketika dia masih umur balita tuh sebaiknya jangan pegang sama sekali malah kalau bisa gitu ya. Kecuali kalau untuk sekedar nonton film yang di bawah bimbingan mamanya ya kan. Ada orang tua yang membimbingi. Iya, film pendidikan juga ada kan ya gitu. Nah, jadi kalau saya bilang apa dong tipsnya? Tips yang pertama adalah give the chance, kasih kesempatan. Nah, ini yang harus orang tua berbesar hati juga, karena dengan yang tadi kasus-kasus yang lain banyak orang tua alasannya karena takut atau sayang sama iya kan. anak. Jadi kasih kesempatan buat anak kita untuk mengerjakan secara mandiri apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya simpenin mainannya, ya kan. Terus dia harus taruh baju kotornya ke tempat cucian gitu. Terus sepatu mereka ditaruh di rak sepatu dengan tepat gitu kan, susunannya kanan kirinya bener. Apalagi ya, bisa bawa kotak makan siang mereka sendiri. Ya itu walaupun kita aduh kasihan nanti dia jadi pendek nih bawa tas makanan. Ya, makanya isi jangan penuh-penuh juga kali ya. Ya kan kita nggak bawa segala isi dapur kan di rok. Betul lah. Dia juga nggak makan sebanyak apa ya. Dan juga tempat makannya juga nggak usah lah yang dari kaca lah. Kan bisa dari melamin atau apa gitu. Iya, terus kemudian juga kasih dia tugas-tugas yang ya nggak menantang. Contohnya misalnya ini kasih makan binatang piaraan. Oh iya. Ya kan, kasih makan binatang piaraan. Terus tadi tuh kosongin ransel dia. Rapikan mainannya dia ya. Iya, terus ayo kamu masuk ke mobil nak, gitu kan. Masuk ke mobil nih. Aduh, emang bisa nyampe? Usaha gitu. Ada gitu, kakinya satu lagi baru nyampe. Sebenarnya kan lebih lama, itu bisa sampai bermenit-menit ya kan. Betul sekali. Kalau kita angkat dan langsung masuk, jalan. Selesai kan gitu kan. Tapi kan anak kita nggak ngerasain sebuah proses belajar, bermain, explore, how to gitu kan, how to do apa yang mamanya bisa lakukan. Kan dia bangga, mama bisa masuk mobil sendiri, aku juga bisa walaupun dengan perjuangan. Ya kan, ya ayo perlu dibantu, enggak. Ya udah biarin, tunggu. Terus gimana dong Bu kalau buru-buru? Makanya kita bikin manajemen waktunya. Jadi sebenarnya kata kunci di orang tua ini ya. Iyalah. Jadi misalnya kita mau ke tempat ibadah misalnya. Ini jam 9 masuk, berarti jam 8 harus jalan. Nah, karena kita mau latih di kemandirian, ya kita siap-siap tuh untuk berangkat jam 7. Gitu. Jadi slow motion semua kan. Pakai bajunya, ya kan? Terus nyiapin dia barang-barang. Terus kamu pilih baju yang mana? Nah, yang ini atau yang ini? Kita pilihin, jangan yang aneh-aneh ya. Ntar baju tidur dipakai lagi. Ini baju gereja, ya kan? Ini baju buat sekolah, ini baju buat kemana gitu, mau pilih yang mana? Nah, yang ini atau yang ini gitu kan. Terus dia pilih, ya sudah. Kalau dia sudah pilih, ya kita harus hargai. Jangan bilang, norak gitu kan, nggak matching loh gitu. Kan kita suruh kasih pilihan tadi. Mending kita umpetin dulu tuh yang aneh-aneh gitu kan. Dia suka banget baju yang bolong misalnya, simpen, umpetin dulu. Kita kasih yang bagus-bagus, pilih yang mana gitu. Sehingga kalau dia pilih sesuatu, ya kita nggak akan stres matanya gitu kan. Nah lanjut apa lagi tips yang bisa kita lakukan? Ya, yang berikutnya juga tadi kan biasakan memberikan tawaran ya. Dan hindari perebutan kekuasaan tuh artinya gini loh. Udah sini mama yang pegang. Kayak gitu kan misalnya. Terus apalagi ya? Mungkin dia makan
makannya mungkin karena pelan-pelan gini kita jadi gemes, udah nggak usah sih, Disuapin aja coba ya. ya, gitu kan. Nah, hindari kondisi-kondisi atau situasi yang nggak menyenangkan seperti ini. Ingat loh, anak-anak usia 6 tahun ke bawah itu wajib bahagia. Iya, betul. Wajib bahagia dalam arti gimana supaya dia merasakan masa-masa kecilnya ini, masa-masa balitanya ini, masa yang menyenangkan bersama mamanya, sehingga dia bisa tetap punya kepercayaan besar pada mamanya gitu, ya kan? Jadi pada saat situasi-situasi yang genting kita sudah rencanakan nih besok mau pergi, ya kan? Ini genting nih gitu kan. Tapi saya mau latih dia. Justru pada saat itu kita latih dia mandiri juga kan. Kan selama ini kita sudah latih. Nah pada saat itu ibaratnya tesnya nih. Kan sudah latihan pakai baju, latihan pakai sepatu. Nah sekarang kita mau berangkat. Ayo siap-siap. Makanya waktunya dimundurin. Mamanya jangan bangun kesiangan. Ini dia. Kalau mamanya bangun kesiangan nanti jadinya heboh perang dunia dan tangisan di mana-mana gitu. Nah, Bu Helena, boleh terakhir kasih kesimpulan dan juga tips bagi pemirsa yang sedang menyaksikan. Ya, yang pasti bagaimanapun kecilnya anak kita itu adalah sosok manusia dewasa yang sedang melalui masa-masa pertumbuhannya. Dia kelak akan menjadi manusia dewasa yang tentu akan mengingat bagaimana indahnya masa kecil mereka. Nah, masa-masa indah ini sebaiknya kita perlu persiapkan untuk menjadikan dia menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dihormati, pribadi yang dihargai, sehingga dia pun akan menghargai orang-orang di sekitarnya, termasuk kita sebagai orang tuanya. Mari berikan sesuatu yang paling berharga buat anak kita, yaitu tanggung jawab dan juga kemandirian. Oke, terima kasih banyak Ibu Helena sudah membahas mengenai melatih kemandirian pada anak balita, dan kiranya ini bisa menjadi pelajaran juga dan masukan khususnya bagi orang tua yang saat ini memiliki anak balita, karena apa yang kita lakukan untuk anak kita saat ini akan kita tuai ketika mereka nanti sudah besar. Jadi itu saja yang bisa kita bagikan saat ini. Kita masih akan bertemu di episode berikutnya hanya di Love Your Child. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.